berlatih latihan meditasi Jol satu ya. Untuk topik malam ini, oh ya sebelumnya ini, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik, tidak kekurangan apapun, sehat eh, dan berbahagia ya. Oke, untuk malam ini topik yang akan dibawakan yaitu awareness versus mindfulness. Nah, ini menarik ya topiknya. Apa sih sebenarnya bedanya awareness dan mindfulness? Ya, em, seperti biasa, kita akan mulai latihannya dengan aspirasi pembuka yang akan dibacakan sebanyak 3 kali ya. Oke, kita bacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, aku akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari kesalahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, aku akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari kesalahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, aku akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari kesalahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke, saya persilakan untuk Bro Antoni memulai sesi malam ini ya. Ya, silakan. Oke, thank you Kogun. Selamat malam semuanya. Em, Sebelum kita mulai sharing malam ini, mari kita eh, latihan meditasi sejenak. Oke, mari kita ambil posisi duduk meditasinya. Anda boleh duduk di, sebentar ya, Anda boleh duduk di lantai, atau di kursi, atau di bangku meditasi. Mata boleh dipejam atau dibuka, manapun yang nyaman bagi Anda. Rilekskan tubuh, pertama kita mulai merasakan kepala. Rasakan kepala dan rilekskan kepala. Lalu ke leher, rasakan leher dan rilekskan. Bahu kiri dan kanan dirasakan dan rileks.
Rasakan dada Anda, rasakan seluruh dada Anda, dan rilekskan. Berikutnya, rasakan perut Anda. Mungkin saat Anda merasakan perut, Anda merasakan kembang-kempisnya nafas. Rasakan perut dan rilekskan. Rasakan kedua tangan Anda. Rasakan seluruh kedua tangan Anda dari lengan atas, lengan bawah, sampai ke jari-jari kiri dan kanan. Dirasakan dan rilekskan. Lalu rasakan kaki, mulai dari kaki kiri, kaki kanan. Rasakan seluruh kaki Anda sampai ke ujung-ujung kaki, jari. Rasakan seluruh kaki dan rilekskan. Rasakan dari paha, betis, hingga ujung-ujung jari kaki Anda, kiri dan kanan. Dirasakan dan rilekskan. Berikut, rasakan bokong Anda yang sedang bersentuh dengan kursi Anda. Rasakan bokong Anda dan rilekskan. Kemudian, rasakan punggung belakang Anda, mulai dari bagian bawah, tengah, dan sampai atas. Rasakan seluruh punggung belakang Anda dan rilekskan.
Kemudian rasakan belakang leher Anda. Rasakan belakang leher Anda. Dan rileks. Kemudian kembali ke kepala. Rasakan kepala. Dan rileks. Sekarang rasakan seluruh tubuh Anda dari atas kepala sampai ke bawah ke ujung kaki Anda. Rasakan seluruh tubuh Anda dari atas sampai bawah dan rilekskan. Rileks itu oke, tidak rileks pun juga oke. Jika Anda tidak bisa rileks, izinkan Anda tidak bisa rileks. Dengan Anda mengizinkan Anda tidak bisa rileks, ini juga relaxing. Jadi rileks itu oke, tidak rileks pun juga oke. Sekarang bawa perhatian Anda ke dada. Rasakan dada Anda kembang dan kempis seiring dengan nafas. Seiring dengan menyadari dada Anda yang kembang dan kempis, Anda juga bisa menyadari nafas Anda keluar dan masuk. Nafas masuk tahu, nafas keluar tahu. Nafasnya, biarkan badan bernafas alami, secara alami. Kita tidak perlu mengontrol nafas kita. Nafas pendek, oke. Nafas panjang, oke. Nafas berat, oke. Nafas ringan juga oke. Nafas apapun Anda sedang alami, is okay. Mungkin saat Anda merasakan nafas, mungkin ada sensasi lain di tubuh. Mungkin di dada, mungkin di perut, atau di punggung belakang. Ataupun ada pikiran yang muncul. Tidak masalah, tidak apa-apa. Biarkan mereka datang dan pergi.
Selama Anda masih ingat dengan nafas, it's okay. Oke, sekarang bagi yang menutup mata, silakan membuka matanya perlahan-lahan. Anda tidak perlu lagi mengamati nafas. Beristirahatlah saja di sini. Hadir apa adanya dan beristirahat. Oke, ya, oke. Oke, makasih teman-teman. Boleh stretching badannya sedikit kalau misalnya mau. Oke, kita mulai topik malam ini ya. Oke, uh, topik malam ini adalah awareness versus mindfulness. Oke, jadi kita akan membahas apa sih awareness itu apa, lalu mindfulness itu sebetulnya apa gitu. Uh, dan saya akan share satu video dari Miguel Rinpoche yang akan menjelaskan apa bedanya awareness dan mindfulness. Lalu setelah itu kita akan uh, diskusi lebih lanjut poin-poin yang ada di videonya. Oke, jadi izin saya share screen ya. Many people ask me a question. What is the difference? Sorry, Ko Gunawan boleh tanya suaranya terdengar? Suaranya terdengar. Oke. Suaranya kecil? Oke, atau perlu dibesarin lagi? Basically, it's same. Oke sih, Oke, nggak, oke. nggak kecil. Oke, kita ulang lagi ya. Many people ask me a question. What is the difference between awareness and mindfulness? Basically, it's same. In the Tibetan word, what we call Temba Rigpa. So Temba and Rigpa translate as sometimes awareness, sometimes mindfulness. But what I choose is the awareness, because awareness is more close to the main meaning of Temba and Rigpa. So of course, nowadays there's many meditation style and called mindfulness meditation, and many of them are very good, wonderful, and some of them are like new age or don't know the real meditation practice, and they just come up their own. It's kind of like one time I see the advertisement that 7 days to the enlightenment, and a person flying in the air. So basically, there are, maybe I can say, two aspects here: object-oriented and the subject-oriented. So object-oriented meaning, maybe what I hear the mindfulness meditation is
has object, always object. Maybe breath, maybe sound, maybe body, maybe feeling, maybe thought, maybe phenomena, so many different objects. So stay with the object. And when we distract from object, bring back to the object. So concentration. This is good, wonderful. But for some people, it's quite difficult because then the focus become very narrow. And when you not let go of mind to the various places, then like when we say no pizza, then more pizza comes, right? So similarly, it's kind of like tight for many people also. So my lineage is kind of like totally open. So awareness is like what we call like lamp. So the lamp, candle lamp, the flame has two qualities. One is illuminate things around. So whatever objects there, a cup, a table, water, tree, a vegetable, whatever things around there, everything becomes visible. So that's the object. The mind has ability to perceive the object. But not only that, the mind has also ability to what we call self-luminosity, self-clarity. So meaning the lamp, the flame is the light. You don't need to use flashlight to see the flame. So my tradition, the main focus is the awareness. Object is not so important. You can take any object as support to connect with the awareness. Object is just reference point. And main important is to connect with the awareness. So awareness is very open, very vast. Then whatever phenomena can be support for recognition of awareness, can be support for connect to the awareness. So sometimes I make joke. So these two words, mindfulness and awareness. So I make joke. Mindfulness is a little bit conservative and awareness is more liberal. It's just joke. But the awareness word for me is connected with the subject oriented. So awareness is subject. And mindfulness is more connected. What I feel is the object oriented, more focused on the object. Like breath is important. But here, awareness is important. The breath is just reference point for the awareness. So therefore, in the end, then all phenomena or whatever comes in your mind, your experience, your feeling, up and down, suffering, pleasures, happiness, everything in the end becomes support for recognizing awareness. Awareness is always present, free. It is beyond, and it is a very calm and pure. And this wonderful nature that always with us, with me, with you all the time. The problem is we are not recognized. It's there with you, but we are not recognized. Sometimes what I call the bird flying in the sky without knowing sky. Fish swimming in the river without knowing the water. So this freedom, this presentness, this openness, awake, present, and wakeful, this wakeful presence of awareness is with us all the time. Wonderful. Important is we need to connect. So you can connect that awareness through any object or without object is also okay. So that is the practice of the awareness. Oke. Oke. Ya. Gimana? Jelas? Oke. Sebentar ya. Saya coba full screen ini. Bagaimana cara kita full screen? Oke. Oke, sudah full screen?
Sudah. Sudah ya, oke. Oke. Oke, jadi saya bantu rangkum sedikit poin yang dari video Mingyu Rinpoche tadi tentang awareness dan mindfulness. Jadi definisi mindfulness dari Rinpoche adalah itu object oriented. Object oriented itu adalah seperti nafas, seperti suara, seperti badan, seperti perasaan atau fenomena yang lain. Jadi object oriented itu meditasinya itu adalah menggunakan objek dan benar-benar uh, uh, fokus kepada objek itu gitu. Jadi itu membuat konsentrasi gitu. Dan ini bagus gitu ya. Namun di silsilahnya yang di Tergar ini adalah lebih ke subjek. Tapi coba kita ngomong dulu tentang objek ini ya. Jadi objek ini saat kita meditasi dengan objek oriented, di mana kita fokus kepada satu objek. Di sini Rinpoche bilang, if you get distracted from the object, you come back to the object. Jadi saat kita terganggu dengan hal yang lain, kita langsung balik lagi ke objek itu lagi, gitu ya. Jadi misalnya kita lagi sadari nafas, lalu kita keganggu oleh yang lain, kita cepat-cepat balik lagi ke nafas, gitu. Jadi nafas itu seperti titik fokusnya kita selalu. Dan ini buat orang terkadang sulit gitu, karena fokusnya itu sangat sempit. The focus is very narrow, dan Anda tidak bisa memikirkan hal-hal yang lain, gitu. Jadi hanya konsentrasi kepada nafas saja, atau konsentrasi kepada mungkin lihat satu cahaya lilin gitu, dan konsentrasi kepada objek itu saja gitu. Ini membuat sedikit tegang. Kenapa? Alasannya adalah mungkin teman-teman pernah dengar ya, Rinpoche sering kasih contoh yang dimana coba jangan memikirkan pizza gitu, jangan memikirkan pizza, malah kita jadi memikirkan pizza terus gitu. Atau coba teman-teman jangan memikirkan gajah putih gitu. Dan pasti yang keluar ada di pikiran adalah gajah putih kan gitu. Walaupun kita setiap hari tidak memikirkan itu, tapi saat kita bilang jangan memikirkan pizza atau memikirkan gajah putih, malah itu yang muncul di pikiran kita kan. Itu semua jadi muncul gitu. Jadi itu yang membuat tegang karena kita konsentrasi kepada satu objek dan kita tidak boleh konsentrasi kepada hal yang lain. Dan ini membuat malah ada sedikit reverse impact ya, reverse psychology di mana malah makin muncul saat kita menyingkirkan mereka gitu. Jadi inilah membuat sedikit tegang jadinya jika kita meditasi di object oriented. Nah, jadi yang tadi saya katakan dan Rinpoche katakan juga, silsilah dari Tergar adalah subject oriented meditation. Jadi lebih ke subjeknya dibanding objeknya. Oke. Jadi di sini contohnya adalah yang Rinpoche katakan adalah kesadaran itu, awareness itu seperti kayak lamp, flame, cahaya lilin. Ya, cahaya lilin ya. Teman tahu ya cahaya lilin ya. Dan dia itu ada dua kualitas. Satu kualitasnya adalah cahaya lilin. Kalau misalnya kita ibaratnya kita tutup semua, kita matikan lampu di rumah ya, semua kita matikan, semua gelap, lalu kita menyalakan cahaya lilin. Kualitas yang pertama adalah cahaya lilin itu dia bisa menyinari apa yang di dekatnya, ya kan? Misalnya kita bawa cahaya lilin dekat ke cangkir, kita bisa melihat cangkir. Yang tadinya gelap, kita bisa lihat cangkir. Lalu kita bawa cahaya itu, lilin itu ke meja, mungkin kita jadi bisa lihat meja gitu. Jadi dia itu menyinari objek-objek yang ada di sekitarnya. Jadi semua menjadi kelihatan gitu. Jadi itulah kesadaran kita. Dia mempunyai kemampuan untuk mengetahui objek. Lalu kualitas keduanya dari kesadaran itu adalah
dia itu terang tersendirinya gitu ya. Jadi cahaya lilin itu adalah cahayanya itu sendiri gitu. Jadi tidak perlu cahaya lain untuk melihat cahaya itu. Ya, paham ya? Karena dia sudah menerang sendiri gitu. Nah, jadi itulah kualitas kesadaran kita. Oke. Nah, di silsilah Tergar, the main focus is awareness. Fokus utamanya adalah kesadaran. Jadi objek itu tidak begitu penting gitu. Dan semua objek itu bisa menjadi support ya, support itu dukungan untuk kita terconnect, terhubung dengan kesadaran. Nah, di sini bagus sekali ya, Rinpoche mengatakan objek itu hanyalah reference point. Reference point itu seperti titik acuan. Ya, objek itu sebenarnya hanya titik acuan yang uh, untuk kita terkoneksi dengan kesadaran gitu. Dan kesadaran itu sangat terbuka, sangat luas, dan apapun fenomena atau ya apapun fenomena itu bisa menjadi pendukung untuk kita terkoneksi dengan kesadaran. Nah, jadi balik lagi ke topik kita malam ini, awareness versus mindfulness. Awareness itu adalah subject oriented gitu, ya. Jadi dan mindfulness itu definisinya mindfulness yang di topik malam ini adalah lebih ke fokus kepada objek. Jadi artinya oh nafas penting kayak gitu. Nafas ini sangat penting. Nah, itu jadinya object oriented. Nah, di sini kesadaran adalah yang paling penting. Awareness is the most important. Jadi contoh seperti tadi kita menyadari nafas. Nafas tuh hanya seperti titik acuan, reference point untuk kesadaran. Nah, dan bukan hanya nafas saja, semua fenomena yang datang dan pergi di dalam batin kita, mungkin perasaan yang bahagia, mungkin perasaan yang sedih, perasaan yang naik dan turun, semua bisa menjadi pendukung untuk kita menyadari kesadaran. Oke, dan kesadaran ini di video tadi Rinpoche bilang kesadaran ini sangat free ya, free itu sangat bebas, sangat dan dia hadir, dan dia beyond, dan dia calm dan pure. Itu kualitas dari kesadaran. Dan kesadaran ini itu selalu ada di diri kita loh. Hakikat kebaikan ini, kesadaran ini tuh selalu ada di diri kita, ada di Minggu Rinpoche, ada di saya dan ada di kamu dan di semuanya gitu. Masalahnya kita tidak mengenali kesadaran itu, ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar Rinpoche selalu ngomong awareness is 24/7 gitu. 24 jam, 7 hari. Masalahnya adalah kita mengenalinya atau tidak gitu. Seperti contohnya adalah, ini bagus sekali contohnya, seperti burung sedang terbang di angkasa tapi tidak tahu dengan angkasa. Atau yang bagus ini adalah seperti ikan lagi berenang di sungai, tapi dia tidak tahu air, dia tidak tahu dia tuh di dalam air gitu, karena sudah terlalu seperti menyatu gitu ya. Dan ini jadi saya ingat lagi gitu loh, Rinpoche sering ada quote yang Rinpoche sering ngomong, kesadaran itu terlalu dekat sampai kita tidak bisa melihatnya. Awareness is too close, so that's why we don't see gitu loh. Awareness is too easy, that's why we don't believe gitu loh. Kesadaran itu terlalu gampang sampai kita tuh tidak mempercaya itu gitu. Oke, anyway, jadi kebebasan ini, kehadiran ini itu selalu ada di diri kita. Dan yang paling penting adalah kita terkoneksi dengan dia. Dan ini kita bisa terkoneksi dengan ada objek ataupun tidak ada objek gitu. Kenapa? Karena esensi dari meditasi adalah kesadaran. Kesadaran itu adalah yang tahu sedang mendengarkan suara,
tahu sedang menyadari nafas. Saat Anda tidak ada rasa, contoh Anda lagi merasakan badan tadi, yang tadi kita pertama, lalu Anda tidak bisa begitu merasakan bagian dari badan Anda, tapi tetap ada kesadaran kan di situ, yang dimana dia tidak bisa merasakan rasa yang di sana gitu. Jadi makanya itu adalah dengan ada objek itu oke, dengan tidak ada objek pun juga oke, karena kesadaran tetap ada di sana. Oke, sekarang kita akan latihan bersama, meditasi lagi. Sekarang kita akan meditasinya namanya choiceless meditation. Choiceless meditation itu artinya meditasi yang kita tidak memilih, ya. Jadi apapun yang lagi datang dan kita alami saat ini, kita akan coba merasakannya, gitu. Karena objek hanyalah titik acuan, reference point, dan awareness, kesadaran adalah yang paling penting. Jadi saya juga suka apa ya, ibaratnya seperti ini lagi buffet meditation gitu. Teman-teman tahu ya, saat buffet itu kita kayak bisa ambil apapun ya, makanan apapun, banyak macam gitu. So maybe this is like a buffet meditation, di mana kita hadir saja dan apapun yang sedang datang dan pergi kita sadari. Oke? Jadi kita akan coba sedikit meditasi ini. Oke, silakan ambil posisi meditasinya. Tegakkan tulang punggung. Anda boleh pejam matanya atau buka matanya, manapun yang nyaman bagi Anda, silakan. Tegakkan tulang punggung Anda. Dan rilekskan badan. Kita akan sama-sama coba, sebelumnya kita akan sama-sama coba untuk menyadari nafas terlebih dahulu. Sadari nafas masuk dan keluar. Biarkan tubuh Anda bernafas secara natural. Anda hanya mendengarkan saja. Seperti mendengarkan saja. Nafas masuk tahu, nafas keluar tahu. Oke, saat Anda merasakan nafas, mungkin ada sensasi-sensasi yang lain yang muncul. Mungkin itu sensasi di tangan Anda, mungkin tangan Anda merasakan dingin. Kita juga bisa menggunakan objek tersebut sebagai pendukung meditasi. Ataupun Anda mungkin merasakan suara
mungkin ada suara AC, atau hal yang lain yang mungkin pikiran, atau sensasi lain di tubuh. Apapun yang dominan yang Anda rasakan, bersamalah dengannya. Biarkan mereka datang dan pergi. Gunakanlah sensasi sebagai pendukung meditasi. Dan Anda tidak perlu harus ganti-ganti objeknya. Jika misalnya, oke, sekarang saya sedang menyadari suara, nggak apa-apa, bersamalah dengan suara sejenak. Atau apapun itu. Objek boleh apapun, selama Anda sadar menyadari objek tersebut, Anda tetap di dalam meditasi. Atau terkadang saat kita ingin mencari sensasi atau objek, tapi dia tidak muncul, tidak apa-apa, tidak ada objek pun juga tidak masalah, it's okay. Jadi sadar, tahu bahwa Anda sedang tidak merasakan objek apapun. Jika Anda merasa nyaman di nafas atau rasa dominan itu nafas ataupun apapun itu, tidak apa-apa, it's okay. Rasakan atau sadari objek tersebut. Jika mungkin kita terhanyut atau lupa, tidak apa-apa. Kembali lagi ke sensasi apapun yang Anda sedang rasakan. Atau objek apapun. Objek apapun is okay. Rasa apapun is okay. Karena objek hanya adalah titik acuan, reference point. Kesadaran adalah yang lebih penting. Selama Anda tahu, apapun fenomenanya is okay.
Oke, sekarang pelan-pelan bagi yang nutup matanya, silakan buka matanya perlahan-lahan. Anda tidak perlu lagi memegang objek apapun, tidak perlu lagi bermeditasi, hanya hadir di sini dan beristirahat. Tidak perlu lagi bermeditasi, hanya beristirahat saja. Oke, oke, gimana teman-teman? Oke semua. Oke, jadi itu untuk topik dan latihan malam hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai latihan malam ini atau topik malam ini ataupun tentang meditasi, kita akan menggunakan waktu sisanya untuk pertanyaan. Oke, jadi yang punya pertanyaan silakan. Ini ada yang sharing nih. Nafas saya Oke, terasa berat dan sesak, dan hidung mampet sebelah tanpa adanya landas sedikit pun. Jadi ini mungkin sharing ya. Ada pertanyaan nggak? ya. Sharing sharing is okay. Kalau nafasnya terasa berat dan sesak, is okay. Eh, Rasakan saja pengalaman itu. Esensi dari meditasi adalah kesadaran. Jadi bukanlah pengalaman. Meditasi kadang bisa naik, bisa turun. Naik contohnya kamu merasakan meditasinya tenang sekali. Kamu merasakan meditasinya adalah merasa joyful, happy, atau rasa enak kayak gitu. Nah, itu pengalaman yang naik. Kadang kita ada mengalami pengalaman yang turun di meditasi, di mana ya rasanya itu berat, ya nafasnya sesak, atau pikirannya banyak. Biasanya yang Rinpoche bilang tuh seperti uh, waterfall experience, seperti dan aduh rasanya kok aduh nggak enak banget nih meditasinya. Nah, jangan jadi itu is okay, itu hanya pengalaman. Eh, Pengalaman bukanlah esensi dari meditasi, karena pengalaman itu naik dan turun. Jadi jangan merasa oh kalau meditasi saya bagus, tenang, itu artinya saya melakukan dengan baik gitu. Jadi bukan ya, karena eh, meditasi yang melakukan dengan hal yang baik adalah saat eh, esensi dari meditasi adalah kesadaran. Jadi jika kamu sadar apapun pengalaman yang kamu mengalami, artinya kamu melakukannya dengan baik karena kamu ingat dan sadar gitu. So itu. Oke. Next pertanyaannya. Oke, Itu dari kalau dari ya, silakan Teresia Ko Gunawan. Wijaya ya, Ibu Ya, Teresia Wijaya ya. Kalau baru mulai meditasi, lebih baik berapa lama? Atau sebentar saja dan dilatih terus? ya. Kalau dari saran Mingyu Rinpoche adalah eh, lebih baik berapa lama ya Ko Guna ya?
1 jam, 2 jam. 2 jam kali ya. Ya, 2 jam ya. Oke, 2 jam ya Ibu Teresia. Ya, lebih baik ya senyaman nyaman ibu sendiri gitu. Itu yang paling baik. Setiap orang mempunyai durasi yang nyaman yang berbeda-beda. Tapi paling bagus kita mulainya itu adalah senyamannya kita. Apa senyamannya kita? Apakah itu 5 menit? Apakah itu 10 menit? Apakah itu cuma 2 menit gitu loh. Jika memang 2 menit itu yang paling nyaman, lakukanlah di 2 menit itu. Pasang timer, lakukan 2 menit. Lalu lebih baik mulai itu sebentar saja ya. Eh, saya tidak advice untuk memulai langsung di 2 jam atau 1 jam ataupun 30 menit gitu untuk pemula. So dan ya dilatih terus, betul itu dilatih terus. Rinpoche sering ngomong short time many times. Jadi eh, waktu yang singkat, yang dikit, tapi melakukannya tiap hari contohnya. Itu jauh lebih baik dibanding kita melakukannya itu 1 hari tapi 1 jam gitu contohnya ya. Paling gampang tuh contohnya seperti sikat gigi aja deh ya. Lebih baik kita sikat gigi itu tidak sikat gigi 1 minggu, lalu kita sikat gigi 1 hari selama 1 jam, atau kita sikat gigi 1-2 menit tapi tiap hari gitu, ya kan? Pasti yang opsi yang kedua yang lebih baik kan, gitu ya. Sikat gigi 1-2 menit tapi tiap hari gitu. Itu pasti efeknya lebih bagus. Jadi sama lah seperti itu. Oke, thank you pertanyaannya. Semoga menjawab. Ya, next. Ini ada lagi dari Pak Juniarto. Apa yang akan kita alami jika melakukan meditasi kesadaran ini? Karena saya sudah 2 minggu ini melakukan meditasi kesadaran, tapi belum merasakan. Mungkin belum merasakan manfaatnya kali ya. Oke. Berapa lama biasa manfaat meditasi ini mulai muncul? Ya, apa yang kita alami jika melakukan kesadaran ini? Karena saya sudah 2 minggu melakukan meditasi kesadaran, tapi belum merasakan. Ya belum merasakan ini ya, mungkin benefitnya ya. Mungkin Ko Gunawan ada ini mau sharing tentang ini? Manfaat. Nah, ini mungkin 10 tahun ya. Enggak bercanda ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang itu kita em, terlalu terlalu apa ya? Terlalu berharap kali ya, kayak ada hope gitu. Kalau kita melakukan meditasi, kita akan langsung mendapatkan manfaat gitu ya. Dan biasanya yang orang cari itu kan biasanya mendapatkan ketenangan mungkin ya, atau eh, ya biasanya sih ketenangan ya, bisa menghilangkan stres gitu ya. Nah, tapi sebenarnya seperti yang sering Rinpoche bilang, jadi eh, meditasi itu experience-nya up and down ya. Jadi kadang kita meditasinya lagi bagus gitu ya, kita merasa tenang banget, jernih gitu ya, seperti danau. Tapi kadang-kadang juga nggak tertutup bisa jadi kayak air terjun gitu. Banyak sekali pikiran yang keluar, lagi ketika kita dapat masalah. Nah, eh, kita jangan terlalu berpatokan sama experience itu ya. Jadi mau dapat yang kayak air terjun, mau dapat kayak sungai, mau dapat yang kayak danau, itu kita jangan terlalu melekat sama hasilnya gitu ya. Jadi yang sering ditekankan itu yang penting kesadarannya, awareness-nya, bukan experience-nya gitu. Ya, itu aja sih mungkin ya. Ya, oke. Thank you Ko Gunawan. Semoga Mungkin menjawab. silakan mau ditambahkan, oh, ya, Pak Tony. Cukup, cukup, cukup. Ya, mungkin sedikit manfaat ya. Mungkin gini, paling tambahannya adalah eh 2 minggu itu eh eh eh, ya gimana ya, perbedaan orang tuh berbeda-beda ya.
ada yang 2 minggu, ada yang lebih dari itu gitu. Pastinya kalau mau tahu apa yang perbedaan yang kita mendapatkan saat kita bermeditasi, itu kita mulai lebih tenang dan kita mulai lebih clear dan kita mulai lebih aware gitu. Contohnya misalnya kita mau biasanya kan kita melakukan hal sesuatu, kita langsung aja melakukan hal itu kan. Ya, sebelum kita mengenali meditasi, sebelum kita mengenali kesadaran, kita langsung aja seperti autopilot gitu. Nah, dengannya kita berlatih meditasi, lama-lama kita menyadari kehendak-kehendak kita yang kita ingin melakukan itu, kita sudah bisa sadari itu gitu. Dan efek bagusnya kalau misalnya kita sudah meditasi ya pasti kita akan menjadi orang yang lebih sabar, lebih oke gitu, lebih kind, compassionate gitu. Itu efek sampingnya. Jadi kalau misalnya Anda ada merasakan seperti itu, ya you are in the right track. Tapi kalau enggak juga is okay, no problem. Balik lagi tadi Ko Gunawan bilang yang paling penting adalah esensi dari meditasi adalah kesadaran, tahu gitu. Oke, Oke, next. Ini dari Bu Winda ya. Malam Pak, kalau sedang meditasi, posisi mulut harus terbuka atau tertutup? Dan posisi lidah gimana? Dan kalau dalam meditasi 15 menit, air liur sudah banyak di mulut dan harus menelan. Apakah ada posisi lidah dan mulut supaya air liur nggak banyak? Kalau posisi lidah dan mulut supaya air liur gak banyak, saya kurang tahu ya. Mohon maaf, mungkin Ko Gunawan nanti bisa bantu. Kalau posisi mulut harus terbuka atau tertutup, boleh buka, boleh tutup, is okay. Mana yang nyaman buat Bu Winda. Posisi lidah baiknya kalau Rinpoche bilang baiknya tuh uh, apa ya, nempel ke atas, langit-langit. Mulut di atas. Itu kalau bisa, kalau tidak pun juga is okay gitu ya. Dan kalau dalam meditasi 15 menit air liur sudah banyak di mulut dan harus menelan, itu is okay. Kalau misalnya sudah 15 menit air liurnya banyak dan ingin menelan, menelan saja is okay. Ini meditasi bukan seperti kayak harus dalam satu posisi kaku seperti patung gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya kakinya juga yang paling banyak orang bilang kakinya kram nih sakit kayak gitu, kaki kiri sakit, terus gimana, boleh dipindahin apa enggak atau bagaimana, ya silakan, it's no problem gitu ya. Jadi it's okay untuk memindahkan kaki juga. Kalau memang sakit pindahin saja, it's okay ya. Gimana Kak Gunawan mau tambahin tentang ini air liur mulut? Kalau posisi mulut sih sebenarnya boleh terbuka sedikit ya. Jadi nggak selalu. Kadang-kadang beberapa orang itu tidak bisa rapat ya mulutnya ya. Jadi posisinya rileksnya itu yang malah terbuka sedikit gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Jadi terbuka sedikit nggak apa-apa. Dan yang tadi sudah diutarakan nama Anthony kalau lidah itu di belakang gigi yang bagian atas ya di langit-langit yang menyentuh itu. Nah, mengenai air liur sih emang beberapa kadang-kadang itu bisa banyak ya air liur. Nah, itu kalau banyak ya ditelan saja sih nggak apa-apa sih. Tapi ya pokoknya mau banyak dan tidak ya it's okay gitu. Kita yang penting relax ya. Jadi kalau posisi mulut boleh terbuka sedikit ya, nggak masalah sih. Ya, oke, thank you. Oke, berikutnya ini ada statement masih bingung dari Pak Teddy, masih bingung perbedaannya, boleh dijelaskan lagi. Oke, sebetulnya dia mereka itu hampir mirip ya, awareness dan mindfulness gitu. Jadi kalau misalnya bingung, eh, tidak perlu benar-benar harus mendefinisikan mereka berdua. Yang paling penting adalah selama Pak Teddy tahu bahwa esensi dari meditasi itu kesadaran dan tahu apapun itu oke, kayak gitu. Ya, itu itu seperti kayak apa ya? Jawaban yang paling aman gitu. Bukan aman ya, paling ampuh gitu ya.
Eh, nah itu. Jadi tidak usah membingungkan. Tapi kalau misalnya boleh dijelasin sedikit lagi, selama kita sadar dengan objek itu sudah is okay gitu ya. Maksudnya mindfulness itu objek oriented tuh kita benar-benar fokus sekali ke satu objek dan kita tidak mikirkan objek yang lain gitu. Jadi itu menjadi tegang sekali. Nah, di sini kita lebih lebih open gitu ya. Makanya tadi kita melatihan choiceless meditation atau buffet meditation gitu ya. Karena kita apapun yang datang dan pergi di yang kita ngalami di batin kita itu is okay gitu ya. Jadi kita kita embrace. Embrace itu Indonesianya apa ya? Kita seperti eh sebentar. Memeluk ya apa ya? Memeluk ya, Merangkul iya, ya, merangkul, merangkul ya. iya, merangkul semuanya gitu, merangkul benar, merangkul semuanya gitu. Jadi lebih lebih itulah perbedaannya. Kita tidak fokus kepada satu titik, kita bisa merangkul semuanya. Kenapa? Ya is okay, karena esensi dari meditasi adalah kesadaran. Selama Anda tahu mau fenomena itu, mau objek itu apapun yang muncul, selama Anda ingat dan sadar, then you're fine, you're good gitu loh, ya. Oke, ini sudah jam 8, mungkin kita habisin pertanyaan di sini ya. Oke, next. Bagaimana ketika kita sedang mengalami emosi negatif, misal ketika terkena musibah? Ketika disadari apa, kita tidak tambah menderita. Apa yang keuntungan ketika menjadi emosi negatif? Ini singkat aja ya. Mungkin nanti boleh ditambah sama Ko Gunawan. eh, Biasanya saat kita muncul emosi negatif, yang kita lakukan adalah kita ingin eh, get rid tuh ingin menyingkirkannya gitu. Oh ini jelek sekali, kita nggak boleh merasakan emosi negatif gitu. Itu yang pertama kita lakukan. Atau yang kedua kita lakukan, kita terseret dengan emosi negatif itu. Jadi oh iya 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 ini sedih sekali gitu, kita jadi terseret gitu. Nah kita selalu melakukan dua hal itu, ya kan? Kita terseret dengannya atau kita benci dengannya, ya kan? Nah, jadi di meditasi ini ada opsi ketiga, yaitu kita tidak terseret dengannya, kita tidak membenci dengannya, tapi kita hanya menyadari eh, emosi negatif tersebut, gitu, apa adanya. Dan ini adalah approach yang lebih sehat saat kita menyadari emosi negatif. Nah, lalu pertanyaan adalah, apakah saat saya menyadari emosi negatif, malah makin 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 jadi pedih dong ya? Kita benar-benar jadi face to face sama emosi negatif itu. Eh, di awal yes, di awal yes. Eh, Pastinya akan merasa lebih sensasinya lebih meningkat gitu. Tapi lama kelama saat Anda menyadarinya dan Anda menyadarinya dengan pandangan yang seperti yang tadi, Anda tidak mencoba menyingkirkannya atau tidak mencoba terlalu mengikuti terseretnya dan Anda hanya sadar apa adanya. Lama-lama dia akan berubah, dia akan kadang dia berubah lebih naik, kadang dia berubah lebih turun gitu, dan itu is okay gitu loh. Pengalaman meditasi itu bukan esensi dari meditasi kan. Yang tadi Kak Gunawan juga sudah bilang esensi dari meditasi adalah kesadaran. Dan jika Anda sadar dengan naik turunnya emosi negatif itu akan sangat membantu. Rinpoche pernah kasih contoh bahwa kesadaran itu seperti cahaya matahari gitu. Dan emosi negatif atau ya emosi negatif itu seperti daun yang daun yang kalau misalnya kita ke negara yang ada winter ya, musim dingin, biasanya dia kalau malam itu daun itu menjadi seperti kayak es gitu karena dia dingin semalamnya. Dan paginya saat matahari tersinar, SS itu seperti emosi negatif kita. Jadi dengan kita menyadari saja emosi negatif kita dengan cara yang tadi ya, kita tidak mencoba menjikirkannya, kita juga tidak menseretkannya, kita welcome saja apa adanya, dia secara otomatis akan meleleh seperti kayak es batu tadi. Itu seperti natural, seperti matahari itu menyinari es batu. Matahari tidak seperti kayak oh es kamu harus meleleh ya gitu. Tidak itu. Matahari hanya dengan bersinar saja dia otomatis akan meleleh. Jadi seperti itu. Saat kita menyadari emosi negatif dengan cara seperti itu, dia akan tersendiri mentransformasi gitu. Oke? Mau ditambah mungkin itu Ko Gunawan dari Ko Gunawan?
Nggak ada tambahan sih. Udah sangat baik itu perumpamannya. Oke, oke. Oke, last question ya. Manfaat dari Bapak Satana, manfaat yang saya dapat setelah mencoba 2 bulan meditasi jauh satu adalah saya nggak terlalu sering terhanyut lagi, lebih aware terhadap perasaan-perasaan yang muncul impuls-impuls. Oke, oh ya ini sharing ya. Oke, sip. Terima kasih sharingnya Pak Sartana. So thank you semuanya. Sangat antusias sekali untuk bertanya. And terima kasih juga Ko Gunawan sudah bantu untuk menjawab pertanyaannya. Sebelum mari kita close sesi malam ini dengan membaca aspirasi penutup. Mungkin boleh dibantu Ko Gunawan. Oke, kita bacakan ya dedikasi penutup karena kita sudah berlatih malam ini. Semoga latihan kita ini bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang yang ada di sekeliling kita, baik keluarga kita, masyarakat, dan yang lainnya ya. Jadi kita bacakan sebanyak 1 kali. Melalui kekuatan dari praktik berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, Kakak Terima kasih. sudah hadir malam ini ya, menyempatkan waktunya untuk berlatih bersama dan Terima juga kasih. memberikan pertanyaan sehingga lebih ini ya interaktif ya. Kalau semua diam jadi tidak interaktif ya. Terima kasih semua. Terima kasih juga Bro Antoni sudah sharing Terima ya, kasih sharing Pak dan Tony. memahami juga. Terima kasih Pak Gunawan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat malam.